Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami telah sampai di tempat Museum Wayang yang berada di Kota Tua di daerah Jakarta Barat. Kami menempuh jarak dari Kota Tangerang sampai ke Kota Tua. Di sini kami akan memperlihatkan apa saja yang terdapat di dalam museum wayang ini. Oke, tanpa basa-basi langsung saja kita masuk. Sudah dengan kenalkan, kami dari mahasiswa UNB. Kami datang sini untuk mewawancarai bapak yang berada di sini. Ini kita memiliki beberapa pertanyaan tentang museum ini. Untuk pertama-tama, sejarah museum ini kan, ya. Kemudian ya kita review yang ada barang-barang di sini. Oke, baiklah. Untuk dari sejarah, Museum Wayang ini berdiri tahun 1640. Seperti itu. Dulunya gedung ini adalah sebuah gereja, namanya The Old Hollanders Kerk atau Gereja Batavia Lama. Lalu tahun 1732 sampai 1736 gereja ini, gedung ini berganti namanya, jadi The New Hollanders Kerk atau Gereja Batavia Baru. Tahun 1808 museum ini atau gedung ini terkena gempa bumi dan beberapa bagian itu banyak yang hancur, dan bahkan ada sebagian di belakang gereja biasanya ada makamnya itu ikut hancur juga, dan beberapa dipindahkan ke Museum Prasasti dan sebagian dibawa ke Belanda. Gitu. Lalu tahun 1975, tepatnya tanggal 13 Agustus, museum ini diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin menjadi museum wayang. Untuk di museum ini ada apa? Ada wayang saja atau ada berbagai macam lagi? Jadi untuk di museum wayang ini kita kurang lebih terdiri dari 6.000 koleksi, berupa wayang kulit, ada wayang golek, wayang beber, bahkan juga ada alat musik gamelan dan sebagainya. Nanti setelah memberitahu kami, selanjutnya bisa Bapak tunjukkan itu beberapa barang di sini. Oke, baik. Terima kasih. Ya, ini wayang golek ini cerita diambil dari cerita yang ada di kitab Ramayana. Jadi dalam wayang itu ada dua, ada Ramayana dan Mahabharata. Nah, adegan pertama ini kisah tentang Raden Rama yang ingin diangkat menjadi raja oleh Prabu Dasarata. Nah, Prabu Dasarata adalah ayah dari Raden Rama. Pada saat Raden Rama ini menghadap ke ayahnya, dan dia berhasil memboyong namanya si Dewi Sinta. Ya, dia karena waktu itu pernah ikut sayembara. Barang siapa yang bisa mengikuti sayembara tersebut, dia berhasil membawa si Dewi Sinta. Akhirnya Rama berhasil membawa Dewi Sinta dan diundang ke kerajaan Ayodhya. Nah, setelah itu, pada saat Rama ingin dilantik menjadi raja, ketiga istrinya ini mengingatkan kepada raja atau protes, karena pada dulu sebelum anak-anaknya lahir, si Prabu Dasarata itu punya sebuah omongan atau punya pesan. Barang siapa dari ketiga istrinya ini yang anaknya lahir pertama, itu yang berhak menjadi raja. Jadi seperti itu. Akhirnya istri ketiga dari Raja Dasarata ini menagih janji ke menagih janji ke Dasarata. Jadi akhirnya si Barotolah ini, anak ketiga ini yang berhasil menjadi raja, karena sesuai dengan apa yang dibicarakan pesan dari Prabu Dasarata itu. Setelah si Baroto itu menjadi raja, akhirnya si ketiga ini, ibu dari Baroto ini mengusir Raden Rama dan Sinta untuk keluar dari kerajaan. Akhirnya si adik dari Raden Rama ini namanya Laksmana itu ikut juga
mengikuti kakaknya karena Laksmana ini lebih dekat ke Rama ketimbang dekat ke barat. Jadi dia keluar dari kerajaan Ayodhya. Lalu ada adegan kedua ini, kita masuk ke adegan di mana dalam tokoh pewayangan Ramayana itu ada namanya tokoh yang bersifatnya jahat, namanya Rahwana. Nah, Rahwana ini punya nama lain yaitu Dasa Muka. Dasa itu 10, muka itu wajah. Akhirnya ini adegan ini di mana Dasa Muka ini menghadap si Prabu Subali. Jadi Subali ini dia terkenal memiliki sebuah ilmu namanya Haji Pancasona, di mana nanti ilmu itu dia tidak akan mati jika tidak menyentuh tanah. Seperti itu. Kalau dia dibunuhnya menyentuh tanah, dia tetap akan mati kan. Dia punya kekuatannya seperti itu. Akhirnya gimana caranya nih liciknya si Rahwana ini memiliki kekuatannya si Subali. Dengan cara apa? Subali ini dibuat adu domba oleh saudara kandungnya atau saudara kembar yang namanya Sugriwa. Nah, di mana Sugriwa itu menikah dengan perempuan yang disukai sama Subali. Akhirnya dia membuat cerita bohong bahwa istri atau perempuan yang disukainya itu disakiti sama suaminya, alias adiknya, alias kembarannya dia. Jadi akhirnya dia marah dan berterima kasih dan memberikan kekuatannya ke Rahwana atau si Dasa Muka ini. Lalu si Subali itu pergi menghampiri si saudaranya nih, si saudara kembar Sugriwa. Akhirnya mereka berantem, bertengkar untuk konfirmasi apakah benar si perempuan yang dia sukainya itu atau istrinya si Sugriwa itu disakiti. Kalau memang disakiti akhirnya dia marah lalu berantem. Sebelum si Sugriwa ini belum sempat menjelaskan. Namun si Sugriwa ini akhirnya berhasil dilempar sama si Subali dan nyangkut di pohon asem. Jadi seperti itu. Nah, ini langsung masuk ke adegan ketiga, di mana ini adegannya berada di sebuah hutan. Makanya kalau dalam wayang, hutan ini biasanya disimbolkan dengan gunungan. Jadi seperti itu. Dan gunungan juga biasanya digunakan atau dimasukkan pada saat pembukaan pertunjukan atau di akhir pertunjukan itu selalu ada gunung, karena gunungan ini menyimbolkan tentang alam semesta. Jadi manusia itu diciptakan alamnya dulu baru manusianya. Nah, ini adegannya di dalam hutan si Raden Baroto ini menghampiri si Rama, menghampirin kakaknya si Rama ini untuk mengabarkan bahwa ayah mereka meninggal yang di Ayodhya, yang si Prabu Dasarata itu. Lalu dan si Barata ini meminta Rama ini untuk kembali ke kerajaan. Namun si Rama ini tetap menolak karena dia setia dengan perintah ayahnya, dan akhirnya dia mengusir si Barata ini dan menyuruh pulang ke Ayodhya. Dan si Raden Rama dan Sinta dan Laksmana akhirnya masuk ke dalam hutan lebih dalam lagi. Langsung masuk ke adegan sebelah sini. Ini adalah pada saat adegan dimana pada saat Rama, Sinta dan Laksmana ini masuk ke dalam hutan, akhirnya bertemu namanya Kijang Mas. Ya, nah Kijang Mas ini adalah kamuflase dari wujudnya si Rahwana. Jadi untuk menggocek si Rama dan si Laksmana untuk biar jauh sama Sinta, karena nanti tujuannya Rahwana ini ingin merebut si Dewi Sinta. Akhirnya dia berubah mukanya jadi wujudnya jadi Kijang, dan Kijang masuk ke dalam hutan. Raden Rama lah akhirnya mengejar si Kijang tersebut masuk ke dalam hutan karena si Sinta bilang dia sangat menyukai Kijang. Nah, pada saat Raden Rama akhirnya ikut masuk ke dalam hutan, dan di dalam hutan itu terdengar suara Rama minta tolong. Padahal itu kamuflasenya suaranya si Rahwana. Supaya apa? Supaya Laksmana ini ikut menyusul, dan si Sinta akhirnya kan ditinggal dan berhasil diculik. Namun siasat itu sudah terbaca sama si Laksmana.
pada saat Laksmana disuruh pergi, Laksmana tidak akan mau. Namun Laksmana akhirnya dicurigain sama si Sinta. Dikira Sinta, Laksmana ini ingin merebut Sinta dari Rama. Namun akhirnya si Laksmana ini punya sumpah bahwa dia tidak akan menikah kalau dia memang benar-benar ingin merebut istri dari kakaknya. Akhirnya sebelum dia pergi menyusul, si Laksmana ini membuat sebuah lingkaran, namanya lingkaran suci, di mana siapa yang masuk ke dalam lingkaran suci itu yang ingin berniat buruk, dia akan musnah. Makanya selama si Sinta itu masih di dalam lingkaran suci, Sinta itu akan aman. Nah, akhirnya Laksmana langsung menyusul si Raden Rama. Gitu. Nah, masuknya ke adegan 11 ini. Nah, pada saat si Sinta ditinggal sendirian, namun dia masih dalam lingkaran suci. Akhirnya si Rahwana itu berubah wujudnya menjadi seorang kakek tua. Karena dia tahu sifatnya si Sinta ini orangnya iba, jadi merasa kasihan jadi seperti itu. Nah, gimana caranya si Sinta ini harus bisa keluar dari lingkaran suci? Akhirnya dia si kakek tua ini jatuh dan minta tolong ke Dewi Sinta. Karena Dewi Sintanya merasa kasihan, akhirnya Dewi Sinta mencoba mengulurkan tangannya. Karena tangannya keluar dari lingkaran, akhirnya dia berhasil ditarik dan dibawa oleh Rahwana. Lalu Rahwana berubah wujudnya ke aslinya. Nah, pada saat menculik di sini, pada saat menculik si Rahwana ini bertemu dengan namanya burung Garuda. Dia berantem dan namun dia kalah karena si Rahwana ini punya kekuatan yang tadi diambil dari Subali, yaitu tidak akan mati jika tidak menyentuh tanah. Akhirnya si Jatayu ini, namanya Jatayu ini sayapnya dipatahkan lalu dibuang ke tanah. Dan pada saat dia jatuh, dia bertemu dengan Raden Rama dan Laksmana. Lalu dia menceritakan bahwa si Dewi Sinta itu telah diculik sama Rahwana dan dibawa ke negara Alengka. Nah, ini adegannya masih di Subali dan Sugriwa. Pada saat dia berantem tadi, si Raden Rama akhirnya bertemu lalu ingin menolong si Raden Sugriwa ini, ya. Namun karena dia kembar, si Raden Rama ini bingung ingin menolong yang mana karena dia kembar. Nah, akhirnya Raden Rama ingat dia ada memiliki kalung. Nah, di mana kalung itu nanti siapa yang memakai akan mengeluarkan wujud aslinya. Jadi akhirnya si Raden si Sugriwa ini dipakaikan kalung dan kelihatan yang mana Sugriwa, mana yang si Subali. Akhirnya si Raden Rama ini berhasil memanah si Subali. Nah, Subalinya tewas dan Raden Sugriwa ini akhirnya berhasil diselamatkan oleh si Raden Rama. Nah, karena dia berterima kasih, akhirnya Raden Rama ini diberikan keponakannya, yaitu namanya Hanoman. Sudah tahu kan? Hanoman itu adalah kera putih. Jadi Sugriwa, Subali dan Hanoman ini adalah memang dulunya adalah ksatria yang dikutuk oleh dewa untuk dijadikan sebagai kera. Nah, si kera putihlah atau Hanoman inilah yang berhasil mengembalikan si Dewi Sinta dan membakar negara Alengka. Namun tidak sampai di situ, karena si Raden Rama ini masih sangsi dengan istrinya, si Dewi Sinta yang telah diculik 15 tahun. Akhirnya Dewi Sinta itu bersumpah, kalau saya sudah tidak suci, saya akan masuk ke dalam api, dan kalau saya terbakar, berarti saya sudah tidak suci. Namun kalau jika api itu dia berhasil keluar dari api secara utuh, berarti si Dewi Sinta itu masih suci. Dan akhirnya Dewi Sinta itu menjalani, dan pada akhirnya Dewi Sinta itu keluar secara utuh dari api tersebut dan berhasil berkumpul kembali bersama Raden Rama. Itulah cerita dari kisah Ramayana. Jadi biasa kalau Ramayana itu memang berhubungannya dengan Dewi Sinta atau Raden Rama. Atau juga ada kisah tentang Hanoman. Jadi punya alurnya masing-masing.
Nah, selain itu kita ada kisah Mahabharata. Kalau kisah Mahabharata ini juga sangat luas. Dalam wayang itu adegannya itu bisa dibagi-bagi. Bisa ada adegan tentang kehidupannya Bima, bisa adegan tentang kehidupannya Yudhistira, bisa adegannya kehidupannya Arjuna dan lain sebagainya. Bahkan juga bisa kehidupan tentang Kurawa, karena Mahabharata itu cerita tentang Pandawa melawan Kurawa. Nah, Kurawa ini biasanya ada 100. Nah, kita bayangkan 100 Kurawa melawan 5 Pandawa. Tapi kan kalau orang berpikirnya 100 kejahatan melawan 5 kebaikan, ibaratnya tetap aja dalam 100 kejahatan itu akan kalah terhadap 5 kebaikan ini. Jadi seperti itu. Jadi ini sebuah filosofi dalam wayang seperti itu.